Waduh. Jadi keluar. Udah ya, dari kalau kita lihat, Bapak Amin tolong dibaca Pak, yang di atas Pak. Yang mana nih? Halaman 17. Kalau saya halamannya nggak ada, belum sampai. Al-Islamu dinullah. Itu di fotonya dikirim. Mana nih? Itu gambar itunya tayangan. Islamu dinullah. Nggak, di layar ada enggak itu? Di layar ada. Nah, Yang mana? Yang mana ya? di layar Itu Pak Pri ngasih layar tuh. Tampilan. monitor. Al-Islamu dinullah. Iya. Coba. Hah? Iya. Al-Islamu dinullah. Innalladzina Inna 'indallahil Islam. dina indallahil Islam. Oke, Pak Pri, al-Islamu dinullah. Itu kalau dilihat pertama gini, ada berapa kata tuh yang paling ini? Al-Islamu ad-din Allah. 3 kalimat. 3 kalimat. Tiga kata ya, 3 kata aja gitu. Kadang-kadang kita kalimatnya kalimat apa ini? Jumlahnya jumlah apa? Pak Widodo dulu. Al-Islamu dinullah. Mute, Pak Widodo mute. Oh, ya. Pak, ya bolehlah Pak Widodo dengan Pak Bagio berdua boleh berpikir. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah mubtadanya mana Pak Bagio? Al-Islamu. Al-Islamu. Khobarnya Pak Amin yang mana? Dinullah. Dinullah. Al-Islamu dinullah itu jumlah apa lebih dari satu, berarti jumlahnya jumlah apa Pak Pri? Idhofah. Idhofah. Jumlah apa namanya? Jumlah idhofah ya. Artinya mudhof ilaih. Oke. Maksudnya seperti itulah kita ingin. Berarti kita artinya apa sekarang Pak Widodo? Al-Islamu dinullah. Islam artinya, itu agama Allah. Ah, ya begitu. Islam itu agama Allah. Perkembangannya selain agama Allah itu apa Pak Widodo? Pak Bagio? Islam itu agama Allah. Terus Islam itu agama Allah. Islam itu artinya apa dinnya? Nah, terus Islam itu aturan-aturan yang dibuat Allah. Aturan-aturan Allah. Terus Pak Amin, apalagi selain aturan-aturan Allah? Dinullah itu. Dinullah ya syariat ya, aturan. Syariat aturan. Yang lain lagi kata-kata aturan Pak Pri apa? Enggak tahu saya. Hukum. Tahunya cuma agama hukum. itu. yang muncul seperti itu tuh hukum ya, hukum Allah, syariat Allah, hukum Allah gitu ya. Ada hukum yang paling ini ya, yang sering. Jadi apa saja orang berbicara soal itu, dinullah, aturan Allah, syariat Allah, hukum Allah kan gitu ya. Itu yang biasanya kata-katanya muncul di antara arti din ya, seperti itu. Seperti gitu. Ada lagi din persamanya yaitu milah. Milah itu sama juga ya kalau zaman dulu milah Ibrahim ya. Seperti gitu. Kemudian dilanjut Pak Pri dilanjut bacanya Pak. Innalladzina indallah. Ini bentar Pak. Coba diulangi lagi Pak perlahan-lahan. Inna dina indallahil Islam. Yang bagus Pak bacanya coba. Inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah. Nah sekarang ada hina ini kan hina nasoba ropau, ingat Pak Widodo. Inna nasoba ropau, yang dinasobakan apa, yang diropanya apa gitu loh. Nah sekarang apa itu? Inna. Terus Pak Widodo monggo. Yang lainnya ini dulu kita putar nanti. Inna dina indallah Islam. Inna dinanya itu apa? Inna sesungguhnya agama di sisi Allah Islam.
Oke, Pak Bagio. Pak Bagio udah tahu belum ada isim Inna ina dengan dengar dulu. Ada isim ina, ada khobar ina. Mana yang isim ina, mana yang khobar ina? dina yang memecah isim ina. Isim inna dina. Bisa misalkan bisa adinu boleh nggak? Adini boleh nggak? Sebenarnya setelah Tanpa ina misalkan adalah nggak ada ina nih. nasab. Setelah ina Bisa ropa, nasab. bisa ropa, bisa nasab, bisa khopat nggak? Tidak, Adin itu. Hah? tidak. Inna itu Kalau dia berdiri nasaban. sendiri, misalkan adinu, adina, Ya. adini. Pak Amin boleh nggak? Ya boleh kalau nggak ada inanya. Oke, nah karena ada inanya dia diikat oleh ina ya. Nasob ya. Jadi dan dia karena isim. Begitu ya Pak Pri ya. Setuju Iya. Pak Pri? Ya, jadi ina itu nasoba rofa'u, tapi rofa'unya indah itu mabni. Alhamdulillah. Jadi indallah ya kan. Harusnya Rofa'u hu ya. ya. Khobarnya Innadina. jadi Innallahi Islam. Hil Islamu, hil Islami, hil Islamah. indallahil Islam. Nah, jadi indallahil Islam itu satu kesatuan di sisi Allah itu Islam. Dia tetap jadi satu kesatuan ya. Indallahil Islam. Jadi kalau udah ada inna di depannya kalau atau kana ingat yang huruf nempel di inna atau di kana itu sebagai isimnya ya. Iya. Itu saja. Jadi mana nih isimnya? Ya isimnya nempel itu alladzi itu kalau ini bukan alladzi. Innal ladzina katakanlah kita ketemu huruf mausul. Innal ladzina alladzina juga huruf mausul itu kata mausul itu adalah dia isimnya gitu Pak Pri ya. Iya, iya. Pokoknya yang nempel di inna ingat. Ya kan jadi wakan kalau kana lain lagi ini pokoknya inna di sini. Indallah itu di sisi atau menurut Allah. Artinya dia Pak Pri, indallah ini indallahil Islam ini sebagai apa dia? Itu, sebagai kobarnya. Kobarnya. Indallah takkan tadi mabni. Enggak, ini Kalau iya. ada indahnya sebagai indahnya tuh Ini yang bikin kacau ini inadina inaladina. Nah, ini hampir sama kan itu. makanya Pak Pri dititeni mata kita kan kadang-kadang tahu-tahu udah ngambil kesimpulan alladzi kan padahal Matanya itu udah adil. awas so. Dalnya itu Tulisannya dal kan bukan mirip dal. itu. Bukan dal, tapi dal. Kalau kita udah sepuh tuh karena memori udah banyak kadang-kadang kemasukan alladzi jadi Titiknya enggak ada titiknya dan ada titiknya itu mata enggak nganu. nggak Nggak ngeliat bisa ya. melihat. Itu kan mirip itu inaladina. Iya, Jadi iya. din itu yang mubtada'nya. Oke, lanjut. Nggak ada mubtada Pak di sini Pak. Kalau dalam kalimat yang seperti tadi isim mina, sudah isim mina aja nggak ada jangan dibawa-bawa lagi mubtada. Mubtada Nah, itu terbebas. Kalau inanya enggak ada kan jadi Oh iya. Boleh, ya. boleh. Tapi kalau mubtadanya nggak ada. Yang kita sekarang ya hati-hati saja. Tapi yang banyak, yang benar, yang betul kawan-kawan nih insya Allah. Kalau inna dina berarti yang nempel dina adalah isimnya. Berlaku nasoba ropa'u. Isimnya jadi nasob gitu ya. Iya, iya. Kalau dina, kenapa tadi dina nggak dinu kan gitu. Itulah yang namanya nasob kan gitu. Nah dengan patah. Amin ya. Jadi, Pak Widodo. yang belakangnya itu rofa semua Pak. Ah itu dia. Al-Islamu juga bukan Al-Islamu. inna itu maksudnya begini. Inna dina nanya ropa apa nasob apa kasroh? Inna dina ya nasob ya, ropa apa? Fathah ya belakangnya rofa indallahul Islamu ya. Enggak, jangan dulu itu inadinnya dulu. Inadina, indanin, jangan ke sana-sana dulu. Indanin kan isimnya mana? Adin kan Adin. gitu ya. Iya. Adin itu isimnya.
Ya. Jadi nggak usah di ini, pokoknya udah adin tuh isimnya. Pada saat adin dia lihat alamatnya, oh alamatnya fathah. Yang fathah ini dibilang Nasab. nasab. Gitu. Yang kalau yang jer dibilang khofat Khofat. ataupun kasroh boleh lah. Kadang-kadang orang kemudian kalau yang domah dibilang Rofa. rofa kan gitu. Jadi seperti itu. Ya, kemudian baru di sini kalau udah isimnya nasab. Makanya dibilang ada di tamyiz itu inna nasaba rofahu, maksudnya menasabkan isim, merofakan khobar. Khobar. Kemudian muncul tadi nih habis Papri Pak Widodo. Khobarnya mana tadi kata Pak Widodo, Papri kan udah ngasih tahu tuh khobarnya mana? Innallahi Islam. Jadi pada saat seperti itu indallah itu kenapa tidak indullah kan? Harusnya kan indullah. Kalau dia idopah itu apapun mudofnya, kalau dia mudofnya sebagai khobar indullah. Kenapa dia tidak indullah? Bacanya enak nggak? Nggak Gitu enak. aja tuh. Hah? Nggak enak kalau ngindu. Bacanya udah nggak enak, udah jauhin aja kalau nggak enak Pak. Gitu. Jadi indallah ya udah biasa kita indallah di telinga, pada saat indullah angel. Lebih mudah juga. Indillah gimana? Min ada indillah, ingat kalau ada minnya jadi min indillah. Tapi indullah itu tidak berpeluang untuk ada di situ. Cuma indillah boleh, min indillah, di sisi Allah, artinya kan gitu. Artinya darinya tidak lagi, dari sisi Allah juga boleh. Seperti gitu. Ini tolong dihunjamkan betul-betul pada saat mubtada khobar, mubtadanya bisa macam-macam, khobarnya juga bisa macam-macam. Artinya bisa, maksudnya bisa terdiri dari tunggal atau mufrad, bisa juga jumlah, kan seperti itu. Kemudian kalau udah seperti itu kita harus memperhatikan apa? Ini kan baru dilihat dari kata-kata. Ini baru ad-dina itu, dina itu mufrad, musana, apa jamak tuh Pak Bagio? Dina. Ad-dina itu Adina. Mufrad. mufrad. Ad-dina dinun ya. Dinun ya. Dinun awalnya. Dinun itu hurufnya apa saja? Dal, ya, dan Dal ya nun. nun. Kemudian dinani boleh nggak? Dinani. Ani. Kalau dinani, contoh dinani gimana? Kalau ani contoh dua agama apa? Yahudi dan Yahudi dan Nasrani. Bisa dibilang dinani. Ya. Jadi Dinani. aturan dinani. Kalau dinuna ya banyak. Umumnya. Nah, tapi kan kita di sisi Allah cuma adin satu doangan nih. Satu. Ya. Di sisi Allah satu. Enggak dua, enggak tiga. Artinya din itu juga bisa musana, bisa jamak. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian karena di sisi Allah itu agama ya, aturannya ya aturan yang diakoni. Tapi substansinya sih memang banyak kan aturan. Tapi intinya aturan itu yang dikemas dalam agama yang diridhoi satu. Jadi aturannya satu, yaitu al-Islam. Tanya, kalau ina ini diganti karena gimana? Ina boleh. Karena dinu. Artinya kan gini, sesungguhnya agama Allah itu, agama di sisi Allah. Maksud saya boleh. indah Allah itu kan jadi rufa'u nasabah. Karena apa? Karena dinu. Boleh. Iya. Bisa malah. Tapi artinya apa? Karena itu artinya kadang-kadang tidak ada apa? Tidak ada diartikan karena itu kadang-kadang juga karena diartikan adalah. Boleh adalah agama,
Tapi kana dinu agama gitu. Adalah agama di sisi Allah Islam. Ya bisa. Ya, tapi Kanallah. Kanallah. Karena dinu. artinya Karena kan kana isimnya rofa. Rofa. Karena dinu berarti ya. ya. Jadi pada saat boleh juga kana Allah ya kana Dinul Islam. atau kana indallah boleh. Kana Kanallah. indallah ad-dinul, nggak pakai ad-dinul, dinul Islam saja. Seperti itu. Coba ditulis. Sambil saya nggak ada ini ya. Jadi ditulis enak lah. Kalau ditulis coba ditulis. Di eja aja. Ditulis oleh bapak-bapak ya. Kana Allah, kana indallah begini. Kana indallah sambil ditulis. Karena Kana indallah. indallah dinul Islam. Ya kana indallah dinul Islam. Allahnya Allahu apa loha? Pokoknya tulis aja dulu nanti titik-titik. Rahasia dulu tuh ya. Kalau kita mau bocorin Allahullah kalau kana. Tapi bukan sebentar enggak mestinya bukannya hu juga indallah karena ada jorob dia pasti majrub Pak. Jangan dibilang itu. Khobarnya tetap harus hi. Kana indallahi kana indallah kana indallahi apa tuh? Loh, bukan indallahu dinul Islam. Maaf. Ini kan ada jorob Pak. Setiap isim yang di depannya ada isim jorob itu pasti dia jer. Oh, Gitu jar aja. ya. Jadi seperti apa amamal baiti. Indallahi ya. Nah, tetap indallah. Cuma dia mabninya apa? Mabni seperti itu karena idofah. Mabni atas apa? Atas jar. Tapi dia fi mahali apa tadi tuh? Fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Fi mahali apa Pak Bri? Kalau karena fimali rofin. Nah, seperti itu fi mahali robin. Seperti gitu, Ge. Artinya menduduki kedudukan. Rofa. Tapi ditulis dulu aja deh. Kana indallahi dinul. Baru dinulnya muncul Pak. Pak, dinul Islam. Dinal, maaf. Dinal Islam. Nasab ya. Nasob dia. Kan Oh. kalau Kanan nasoba rofa'u. kalau karena Rofa'u nasoba. Bang, nggih. Jadi Islamnya apa ya? Belakangnya nasoba juga, Pak? kalau idopah gimana? Dia jadi idopah. Oh, jadi di Bapak. Sama harusnya. Kalau idopah, kalau mudhof ilaih apa? Indal, maksudnya dinal. Misalkan dinal Islam. Islam, dinal Islam apa? Dinal Islam. Kalau mudhof itu nggak usah kita pikirin, tapi mudhof ilaih harusnya apa? Kalau mudhof ilaih ropa, nasab apa majrur ataupun jar ataupun kasroh di bawahnya. Setiap idopah itu mudhof ilaih itu udah pasti apa? Itu nggak berubah dia, udah pasti dia jar dikasih kasroh gitu loh. Oke. Jadi dinallahi dinallahi. Jadi selalu bukan maksudnya dinal islami maksudnya. Islami, maaf. Islami. G. Nggak pakai tulisan jadi ngawang-ngawang jadi bisa keliru-keliru ya. Mohon maaf. Coba udah dapat belum? Pak Bagio dibaca dulu Pak kalimatnya. Kana atau tadi tuh? Kana dinul lillah. Duh. Kan Indallah yang ini. tadi
Pak Kin- Amin, tolong. Karena Kana indallahi dinul Karena Islam. Ya Allah. indallahi dinul Islam. Dinul apa Dinal? Dinal. Dinal. Nah, Dinal ya Pak Widodo, Dinal ya, Dinal Islam ya. Oke. Kana indallahi dinul Islam. Nah, seperti itu artinya adalah Tapi kelihatannya kok nggak enak ya dibaca ya. iya Biasanya memang adinul Islam. iya biasanya seperti. Tapi kan begitu ada karena dan artinya apa? Adalah Eh, mungkin saya tanya ya, ini kalau adinul al Islam itu kan naat man'ut, jadi tawabil. Tapi kalau di depannya itu nakiroh, nah itu enggak pakai alif lam ya. Dinul Islami, nah itu idhofah. Kalau adinul Islamu kan mestinya begitu. Naat man'ut kan. Dinul Kalau ya, dinul Islami sebetulnya itu idhofah. peluangnya Kalau adinul Islamu kan mestinya begitu karena naat man'ut kan. tapi ya itu adinul Islamu artinya agama yang Islam nggak pantas Pak, nggak enak. Nggak, Agama yang kalau Islam naat itu. man'ut kan harus kalau nganu makrifat. Oke, Manutnya tapi makrifat, apanya naatnya makrifat. Tapi kalau idhofah itu mudhofnya kan nakiro, idhofah mudhof ilaihinya kan yang makrifat kasroh kan gitu. itu ya itu betul kaidah itu. Cuma pada saat kalau dari segi arti coba perhatikan. Pada saat adinu al-Islamu misalkan gitu. Ya. Apa adinu al-Islamu? Maksudnya apa? Harus dijabarkan. Itu Gitu. baru dua-duanya naat man'ut sebagai mubtada. Jadi seperti itu. Jadi memulai. Dia harus dijelaskan. Ya, Tapi ya, pada saat misalkan katakanlah adinu sebagai mubtada, ya begitu khobarnya mana nggak ada. Dia naat man'ut itu bukan khobar kan gitu jumlah. Kemudian kalau kita adinu Islamun misalkan gini, agama coba nggak enak juga. Agama itu aturan apa? Aturan itu harus menempel kepada sesuatu yang harus seperti tadi bisa yang paling pantas misalkan ad-dinul misalkan dinul Islami dia mudhof idhofah gitu, tapi ad-dinul al-Islami nggak ada. Jadi seperti itu. Nah, kritisasi terhadap kata-kata itu juga harus ada dari segi apa artinya, berpeluang nggak artinya kita membuat seperti itu gitu. Kalau kita nggak berpeluang ya nggak usah dibikin seperti gitu. Seperti tadi aja kita pakai kana supaya gimana, tapi misalkan kana indallahi dinal Islam, dari segi bahasa boleh itu dibikin seperti itu, tapi dari segi kepenakan arti, keluasan arti gitu Pak ya, masih ada kata-kata susunan yang lain yang lebih enak gitu loh, yang enak didengar, enak diucapin kan gitu ya. Kalau enak didengar relatif lah, tapi enak diucapin itu kaitannya dengan komposisi lidah, nggak angel seperti gitu, seperti itu. Gimana Atau, Pak? Lanjut nih Pak. Atau mungkin begini ya, Tanya, jadi Pak B. ya. Indah Gimana? itu huruf jar yang indah ya. Indah bukan. Huruf jar. Indah itu artinya di sisi. Kalau di sisi itu dia keterangan apa? Tempat. Oh, berarti dia. zorof Kata ya. keterangan. Indallahi. Berarti itu Kata keterangan tempat. mudhof ilaih ya. Indallahi berarti kan. Ya, mudah wilayah. Kata keterangan itu ada berapa Pak Bagio? Ada 4 Pak ya. Kata keterangan. Oh, kata. Nah, Keterangan kan ada keterangan tempat, keterangan waktu. Iya. waktu. Jadi ada berapa? 2. Ada 2. Ya seperti itu. Sekarang Pak Widodo nih, lanjutnya nih. Li apa tuh? Kenapa? Li apa di berikutnya tuh? Lakum. Di kitabi.
Li kitabi. Li Li kitabi. kitabi apa? Kalau Pak Bagio li apa tuh? Li kitabi kata Pak. Kalau kata Li Pak kitabi. Widodo. Ya, berarti jar majrur. Kalau Pak Bagio li kitabi juga. Ya, Pak Amin. Sebetulnya jangan majrur ini ya. Li Ini jar majrur apa bukan ya? bukan li habis memang dipikirin. jar. Li-nya itu apa li-nya? Li. Iya betul jar majrur. Li-nya jar majrur artinya jar kudune majrur, tapi ya-nya itu mabni. Ya sukunnya. Tapi li artinya sebetulnya li-nya itu Punyaku. adalah idopah. Kalau isim misalnya huruf jar majrur, artinya milikku ataunya bagiku bisa. Jadi seperti itu. Nah, tinggal isinya kitabi, kitabu, kitabin, kitaban, kitabun. Kalau kitaban nggak mungkin. Tinggal tadi kalau kitaban kan harus ada alif nih. Tambahin alif ya. Kitaban. Nah, sekarang Pak Pri. Kitabnya apa tuh? Kitabun, kitabin, kitaban. Oh, monggo. Kalau itu maf'ul ya mestinya kitaban. Tapi ini maf'ul apa bukan masalahnya? Bentar. Kalau maf'ul itu berarti kan ada fi'il fa'ilnya, baru maf'ul. Oh gitu. Coba Pak, dihujamkan dulu. Kalau ada fi'il fa'il baru berpeluang ada maf'ulnya, objek yang dikerjakan. Tapi saat isim cuma mubtada dan khobar doang, kemudian breakdown-nya seperti itu, nggih. Ya kitabun kalau mufrad. Li kan kepunyaan ya ini dhamir yang mutasil yang Mutasil. itu apa? Yani ada Ya, ada oke, ya linya tadi. kan udah. Linya is oke, nggak kita tanya dulu, belum kita dalami. Sekarang kenapa kalau tanyain dulu sebelum dijawab? Kenapa Pak Widodo li kitabi atau Saya. li kitabi atau harusnya kan li kitabin, bukan kitabi ya. Pertama, jawabannya apa tuh? Karena saya lihat di bawahnya itu walidini gitu Pak. Ini loh. Di bawahnya ada walidini. Walidini, ya. Alhamdulillah. Jadi artinya kalau walidini apa? Dan bagiku agamaku. Ya, oke, ini memang spesifik nih. Pada saat dia kitabi, kalau kita bilang li bagiku apa? Ini Pak, kalau Pak Widodo, Pak Bagio apa alasannya tuh? Di bawahnya ada yang wali dini. Wali dini. Ada untukku agamaku. Dan untukku agamaku. Wali dini. Dini. Apa? Dinukum. Ini ada ini sih ya. Oke. Ini bisa mengecoh juga. Ini dalam, memang udah dalam nih, mengecoh seperti tadi kalau kita ngelihat tapi kalau kita tanpa ini kan cuma ngelihat lakum dinukum kan gitu. Sebetulnya itu masih ada apa kaitan dengan kata atau kalimat sebelumnya. Nah, kalau li kita itu sebetulnya li kita itu yang paling ininya li kitabun ya. Misalkan li kitabun itu yang paling pas. Kenapa? Kitabun itu bagiku, antuku, kitab. Jadi artinya li-nya itu sebagai mubtada, kitabunnya khobar gitu Pak Pri. Jadi betul kitabun ya? Ya, kitabun.
Jadi kenapa itu khobar? Ini karena nggak ada kaitan apa yang sebelumnya itu apa namanya. Kemudian nanti kita bahas itunya. Kenapa nggak kitaban? Kitaban udah nggak lah karena alif nggak ada alif. Kenapa kita harus baca kitaban ya? Kalau ada alif, baknya dikasih alif tuh baru ada kitaban kita bacanya. Apapun nggak usah lihat lagi un atau in, tetapi pasti kita lihatnya nggak ada an gitu aja. Seperti itu. Kenapa kitabun? Kembali lagi dia jadi mubtada khobar. Li-nya itu sebagai tadi jar majrur atau mudhof. Kalau seperti ini posisinya idofah. Jadi boleh mubtada itu idofah. Kan gitu ya, boleh idofah. Kemudian ini pendalaman aja nanti kita ulang-ulang terus. Bagaimana kaitannya dengan waliyadin? Tadi waliyadin ini dinnya ini udah digait di depannya. Sebetulnya harusnya waliyadini gitu. Gitu loh, Pak. Karena wali bagiku ya untukku, agamaku. Jadi di sini sebetulnya ada kata-kata yang sudah ditempelkan di nukum agamamu seperti dini, harusnya dia dikasih ya tapi ya-nya terbuang, tidak dibaca karena telah dipahami gitu. Sebetulnya wali ya Ini juga ada ianya ya gitu. ya-nya dibuang, sering-sering seperti itu. Nanti di Quran kan enggak, tapi muncul kenapa terjemahannya aku untuk ya kan gitu. Agama. Bagiku agamaku gitu. Ini terjemahannya agamaku. Coba perhatikan. Kenapa? Karena dia sebelumnya udah digait. Bahasa cuma ngikutin yang ngikutnya ke depan. Ngikutnya yang bukan ke depan. Ngikutnya yang sebelum. Dia itu sebelumnya udah ada lakum dinukum. Pasti dini mestinya ya. Itu yang dihilangkan kunya. Karena nggak efektif di dalam pemanfaatan bahasa atau memang bahasa mereka ini seperti ini kita udah nerima aja kan gitu. Tapi harus diartikan agamaku gitu ya. Walaupun tidak ada walidini. Kum itu kan artinya kalian ya, bukan kamu. Betul. Agama kalian. Kalau agama kami apa Pak Pri? Nah, Lana apa? Dina. Lana di Naka. dinuna. dinukuna dinana. Jadi dinana. Jadi masa nanya double. Ya, di nanya panjang ya terakhir ya. Karena itu bagian ini. Ini juga ketertarikan kita untuk meniteni. Sementara mungkin masih pusing nggak apa-apa. Yang lama-lama nanti juga akan terlihat. Masih pusing nggak ada masalah. Memang itu begitu juga saya juga dulu ini. Akhirnya kita mencari. Kenapa? Seperti tadi lakum dinukum waliyadini. Sebenarnya kenapa dia dipasang nih? Karena di situ ada domir akunya dibuang. Kenapa begitu? Mestinya kalau dia seperti li kitabun wali yadinu, mestinya kan begitu ya Pak wali yadinun kan gitu ya. Tapi udah jelas dia dikasih ini karena Al-Quran itu mudah, apa aja tinggal baca. Oh ini pasti ada yang dihilangkan kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk latihan jodohkan Pak. Mulai Pak Widodo coba. Ya ayyuhal kafirun. Ya udah ada ini belum dihapus tuh ya. Udah ada tanda aja. Iya. Ini belum dihapus. Iya. Udah mohon maaf ini. Jadi ini nggak usah kita batalin nanti. Tinggal dibaca aja. Pak Widodo tolong dibaca. Ya ayyuhal kafirun. Terus La a'budu ma ta'budun. Ya, kemudian Pak Bagio yang kedua. Ya ayyuhal mu'minun innakum ta'budunallah. Artinya apa tuh? Innakum ta'budunallah Pak Bagio. Sesungguhnya ya ayyuhal mu'minun ya. Innakum. Innakum sesungguhnya kamu Kalian beribadah kepada Allah. Ya, yang enak memang kalian ya Pak Amin ya.
Di. Karena khawatir kalau di Al-Quran itu sering Tanya ya. G. Inakum kok tak buduna bukan ya buduna, kenapa? Kamu. Kalau antum Kan apa Pak? kalian, kalau kalian jamaknya kan ya buduna Kalau bukan kum itu artinya apa? Kum? Kamu. Amin. kamu sekalian. Kalian. Kamu sekalian. Ya, Kalau kan jamak tutup domir kamu sekalian di fi'il mudhari apa munculnya? ya buduna. Kamu. Kalau ya tuh mereka. Kamu. Jangan jadi Itu mereka kalau iya. Enggak, inakum kan kalian. Kok jadinya kalian. tak itu kan kamu bukan kalian. Kalau kalian kan ya buduna. Itu yang saya tanyakan. Iya, inakum Pak Amin kan udah bener tadi kalian. Ya. Kum. Tuh. Kalian. Bukan Kemudian dia. kalau domir kalian yang fi'il mudhari apa kira-kira? Tak. Tak anta. Anta. Antum bukan anta lagi. Kalau Antum. anta tadi kak innaka. Kalau Oh, anta. ya. Tapi innakum berarti antum. Antum Antum. itu munculnya mana? Fi'il mudhari. Tak. Tak. Betul. Ya jadi tak. Ya, Apa yutatu. gimana Pak? Udah nyambung belum? Oh iya. Inahum yang kalian itu. Jadi antum kan? Iya. Antum. Pada saat fi'il mudhari'nya itu kalau antum ya ta'budunallah. Artinya apa Pak Bagio tadi tuh? Sesungguhnya Beribadah pada Allah. sesungguhnya kalian Beribadah kepada Allah. boleh sedang Beribadah kepada Allah. atau senantiasa Beribadah kepada Allah. senantiasa kalian beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kalau nggak ada inakumnya, karena udah inakum, udah ada kumnya kalian tadi ke nggak usah lagi kita artiin. Tapi ta'budunallah, kalian beribadah senantiasa beribadah Saya kepada kok Allah. masih bingung ya yang tadi itu. Kalau inaka tak budu. Nah, kalau Iya betul Pak. Ta'budullah. Nah, kalau inakuma, Innakuma ta'budani. nah ya tak budani. Kalau inakum, Innakum Ta'buduna. ta'budani ta'buduna. ya sudah. Iya Pak Widodo. Kalau di Tamis ada yang seperti itu enggak? Ya. Ya, seperti itu. Jadi ta'budu. Cuma tadi ta'budunallah. Jadi, nah, tergantung jika Allahnya ini Pak Amin nih, giliran Pak Amin. Ta'budunallahu hahi. Coba. Ta'budunallaha. Kenapa jadi ha bukan hu? Ta'budunallah. Karena dia sebagai apa Pak? Allahnya sebagai apa? Jadi ha itu jadi sebagai apa Allahnya? Maf'ul. Nah, sebagai artinya maf'ul itu Pak Pri. Setuju nggak Pak Pri sebagai maf'ul Iya. itu? Kalau saya kok ini ya mudah wilayah tak budunallahi. Alhamdulillah. Dibikin pusing Pak Widodo, kayak nggak apa-apa. Kalau mudah wilayah itu harusnya apa? Kasrah. Adanya di isim. Oh iya. Oh, di isim ya. Dia nggak akan ada muncul mudah wilayah. Oh, ini beribadah berarti Ta'budu itu fi'il apa isim? Ya, Ta'budu. fi'il. Pak Pri itu kebingungannya tadi lupa Pak Pri, terlupakan bahwa fi'il itu tidak boleh ada mudhof ilaih di Oh fi'il gitu itu. ya. Yang ada maf'ul, nggih. Seperti Iya. itu. Jadi nggih ya. Pak Widodo gimana Pak? Udah nggak pusing kan? Kalau fi'il itu jangan sampai fi'il itu yang ada kan rumusan fi'il. Fi'il itu adalah harus ada maf'ulnya ya. ada fi'il, fa'il, maf'ul gitu loh ya. Fi'il Itu fa'il. aja di dalam fi'il itu. Kemudian kalau di dalam ismiyah, mubtada, khobar, isim, kalau ada semuanya tuh isinya isim. Ada juga khobar bisa terdiri dari jumlah fi'liyah nanti urusannya. Tetapi saat kita berbicara jabatan di fi'liyah, ingat jabatan di fi'liyah jangan munculkan mudhof ilaih.
Kalau di fi'ilnya adanya tuh fi'il, fa'il, dan maf'ul. nah, maf'ul. Itu aja Pak Pri yang harus diingat. Ini bagus. Ini pertanyaannya Ya. bagus sekali mengingatkan kita supaya lebih terhunjam ya. Sehingga Kalau- saya bicara Failnya jangan berarti bicara kum ya. Failnya kum. jangan bicara apa? Jangan bicara soal mudhof ilaih kalau ada di jabatan fi'liyah gitu Iya, aja. iya. Ya. Tapi kalau di kenapa Pak Widodo? yang saya tangkap berarti Allah itu sebagai objek ya. Nah, itu dia itu persis itu. Alhamdulillah. Maf'ul. Jadi objek itu maaf. Maf'ul. Tapi insya Allah Pak Pri juga udah oh iya ya. Aku pokoknya apa nih dihunjamkan Pak Pri di fi'liyah itu tidak lagi munculin apa? Mubtada khabar. Walaupun seperti ta'buduna Allah artinya menyembah Allah kan Pak Pri ngartinya seperti itu. Menyembah Allahnya Allah. Jadi seperti itu. Tapi Objek. pada saat menyembah Allah ini tapi kan dia menyembah itu adanya di fi'il. Gitu aja Pak untuk menyembah Allah kadang-kadang satu udah seolah-olah satu kesatuan ya Pak Pri ya kelupaannya di Ya. situ. Ya. Di situ aja. Saya menyadari itu nggak apa-apa ini kan tambah jadi tambah apa kita tambah apa menghunjam gitu loh. Oh, yang paling penting dalam fi'il itu fi'liyah jangan munculkan mudhof ilaih, menyembah Allah. Tapi menyembah Allah kan tetap saja ada dua apa bukan majemuk itu Pak Pri ya. Ya. Itu bukan majemuk tetapi dia tetap dua kata yang berbeda makna. Jadi gitu, menyembah ada yang menyembah Allah berarti ada yang menyembah. Kata Pak Bagio tadi menyembahnya ini berarti kalian. Ya, tapi kan inakumnya sudah ada jadi ta'budu nggak usah diartikan kalian menyembah Allah, nggak usah seperti itu lagi. Jadi inakum sesungguhnya kalian menyembah Allah. Udah cukup. Gara-gara menyembah Allah ini dianggap satu senyawa, nah muncullah mudhof ilaih. Itulah yang ada di pikiran Pak Pri. Yang lainnya bingung. Karena belum tapi begitu udah dijelasin oh di dalam fi'liyah tidak ada mudhof ilaih. Insya Allah itu lebih menghunjam ya Pak Amin ya. Iya. Amin. Jadi seperti itu Pak Widodo. Selanjutnya yang ketiga Pak Amin. I'lamu i'lam Iya. annal islama dinullah. Iya. Anal Islama i'lam. Artinya apa tuh Pak Amin? Ilmuilah ya, ketahuilah. Bagus ketahuilah boleh ilmuilah aja Islam kalau itu agama Allah. jadi bisa ketahuilah ataunya ilmuilah sama kan Ilmuilah. ketahuilah dengan Iya, ilmuilah sama. Cuma kita kadang-kadang seolah-olah padahal yang pantasnya percayanya nih jadikan ilmu itu jadi pada dirimu ilmuilah kan gitu ya. Ilmuilah iya. Ketahuilah Supaya kita jadilah mengilmui. kamu itu mengetahui kan gitu. Iya. Tapi gara-gara sering-sering seperti fa'alam maka ketahuilah. Maka Kata ketahuilah enggak bermakna padahal ada perintah yang harus ilmu ya, mengilmuilah. Lanjut bahwa sesungguhnya apa di situ? Sesungguhnya Bahwa Islam sesungguhnya itu- Islam itu agama Allah. agama Allah. Jadi bahwa sesungguhnya jadi al-islama asilamu al-islami Pak Amin. Al-Islam. Al-islama karena apa? Karena ada an Alhamdulillah. Jadi an itu nasoba nasoba rofa. rofa'u. Kemudian di sini dinul Islam Rofa' muncul ya rofanya ya. Berapa? dinul. Jar majul. Wan. Itofah. Oke. Ya Pak Amin dulu dinul Islam masih pusing nggak? Dinul Islam ini apa nih? Dinul Islam yang Jumlah, dinullah kan? mbak yang ketiga dinul. Oh yang mana sih? Dinullah maksudnya dinullah itu apa? Ketiga dinullah Iya, itu jumlahnya ini jumlah apa? dinullahi jar majrur maksudnya. Kalau jar majrur berarti ada huruf jar itu. Oh iya ini dinullah. bukan. Yang saya tanya tadi itu. Coba pelan-pelan aja diendapkan. Din Iya. itu bukan. Din. Ini senyawa apa dia?
Dinu. Dinun itu kan isim karena Dinun dia isim. ditempelin kan nunnya tanwinnya hilang. Oh iya ya. Jadi dinu kan begitu. Dinu. Kalau yang udah ditempelin itu yang tanwinnya hilang, peluangnya apa? Pak Widodo, coba kalau Pak Pri tanyain udah ngerti. Pak Ya, Widodo, Ya itu yang saya tanya tadi kok. itu ada rokatnya Pak, jadi di bawah itu dinulillah. Dinuwahi. nah jadinya Dinuwahi. Itu ada jumlahnya jumlah apa? Jumlah. jumlah Ismiyah. ismiyah. Hah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Coba Pak Bagio jumlah apa tuh? Sibul jumlah Nah, sibul jumlah. Oke, alhamdulillah sibul jumlahnya apa? mutafilah. Mudah pilih ya, alhamdulillah. Oh, Nah, ini yang kacau Jadi sama seperti nomor itu. 2 tadi kan. Iya. Jadi nggak apa-apa. Ini saya khawatir begini loh. Saya khawatir ini ada ciri-cirinya sebetulnya. Di nu itu kan dinun harusnya kok ini apa nih sebetulnya dinun tapi kok hilang nggak pakai alif lam nggak pakai tanwin kan gitu ya itu udah itu tuh curigai saja dan tebak aja dia sebagai mudhof. Kalau ada mudhof ada lagi pasti mudhof ilaih. Lebih-lebih dikasih tahu tuh Allahi kata Pak Widodo udah bener ininya sih ada Allahi kan gitu. Tapi saat dibilang ini jumlah apa bubar lagi itu loh menjauh lagi. Ya kan? Jadi yang nebak Pak Bagio mudah-mudahan terhunjam di Pak Bagio. Kadang-kadang kalau nggak terhunjam nanti ditanya lagi yang sama bubar lagi. Itu ya. Tapi inilah dia bagaimana kita yang biar sedikit begini tapi coba kita hunjamkan, coba kita explore gitu ya. Dan insya Allah supaya tadi sikoh gitu dengan aturan oh ini begini-gini. Kalaupun dibolak-balik ada di apa bahasanya dirubah-rubah boleh merubah-rubah tapi jangan lupa kaidahnya jangan ditinggalin kan gitu ya, seperti tadi kan kita udah ngerubah-rubah tuh ya. Itu mudhof selalu ini ya nakiroh ya. Kalau mudhof itu nakiro bukan juga tidak nakiro sebetulnya kalau mudhof itu di dalam kaidah itu marifat tapi tidak pakai alif lam tidak pakai tanwin kan marifat tidak pakai tanwin. Oh iya. Jadi adinu tidak pakai tanwin. Tidak pakai tanwin. Tidak pakai lam juga kalau ditempelin. Gitu. Kalau saya belinya dinula itu karena dia seperti apa majemuk, kalimat majemuk. Memang bukannya seperti memang, itu. Memang. Maksudnya mas saya nebaknya begitu hubungannya dengan itu tidak ada jernya jadi sebagai isim. Kalau pemahaman saya kok lain ya. Jadi mudhof itu asalnya nakiroh tapi setelah menjadi idzofah jadi ma'rifat. Kalau pemahaman saya kok gitu ya. Betul. Boleh juga seperti tadi karena ada juga orang yang bilang setiap yang disandarkan Bapak bisa baca yang di 30 jam itu. Yang namanya sesuatu yang disandarkan kepada yang ma'rifat, kepada isi ma'rifat itu jadi ma'rifat. Karena melebur dia kan nggak hilang tuh. Pokoknya namanya saat ininya udah hilang. Jadi satu kesatuan seperti itu. Jadi Pak Bagio ingat itu nggak seperti boleh lah kalau kita tanpa ilmuwan ngelihatnya seperti nggak apa-apa. Itu marmolanya gitu loh. Ini seperti tapi kita hunjamkan terus. Oh kalau seperti begini, tipenya model begini, ini yakini ada sebagai mudhof. Mudhof itu tidak ada tanwin. Ingat, tidak ada alif lam, tapi dia ma'rifat. Kalau yang tidak ada tanwinnya itu kan disebutnya kita ma'rifat ya, tidak ada ma'rifat tuh waktu alladzina ataupun ad-dinu itu nu-nya itu kan enggak ada tanwin. Sebetulnya ma'rifat, tapi ini ma'rifatnya karena melebur. Ya kita bilang melebur harus digandengkan dengan Allah yaitu ya udah alif lamnya hilangin. Jadi karena berarti itu tanda-tanda dia sebagai mudhof seperti itu.
Oke, ya Pak Pri, ada yang masih rancu? Sudah mulai terang. Amin. Nggak hujan. Tapi ini masih mendung di malam nih. Iya, alhamdulillah. Yang empatnya dilanjut. Tadi empatnya giliran siapa ya? Ya Pak Pri nih, Pak Pri nih. Ya. Wa budallahaladzi khalaqaka. Ulangi, coba diulangi lagi. Wa budallahaladzi khalaqaka. Wa budallahu khalaqaka, ya, nyambungnya ke yang nomor di paling atas. Kemudian coba diulangi lagi Pak Widodo. Kalau Pak Widodo apa? Wa budallahu alladzi apa yang lain, coba saya minta ini. Coba dibaca. Wa'budullah mestinya Wa budallah apa? Wa budullah apa wa bud? Biasanya kalau Ini ada fatkanya ini gandeng tuh. Pak ini wa'bud itu apa itu Pak Pri? Diulangi lagi Pak Pri supaya inilah nginceng ini. Wa'bud itu apa itu? Kata apa itu? Amr. Amr. Kalau amr kan disukun. Kalau disukun, kalau dua sukun berhadapan dengan Allah itu ada sukun lagi. Jadi wa'budallah kan Allah. Jadi kalau di sukun itu tidak ada wa'budallah, tidak, karena harusnya yang ada itu wa'budillah. Ya, wa'budillah. Wa'budillahil ladzi. Wa'budillah. Tapi karena ini dia sebagai objek Allah gitu loh ya. Jadi dia biasanya kan Papri wa'budillah. Ya. Tadi Karena dia sebagai wa'budallah. Akhirnya jadi wa'budu. Ya di situ. Jadi larinya dia ditambahnya wa'budullah. Wa'budullah. Ha. Nggak, ini sebetulnya udah ekspansif sebetulnya artinya. Tapi jenengan dikasih ini wa'budullah. Kapan kita kapan kita seperti tadi pada saat gara-gara Allahnya objek saja, dia nggak wa'budullahi, karena ini berpengaruh nanti lagi gitu loh, khawatirnya begitu. Jadi nanti ini kita suspend saja, tapi harus wa'budullah alladzi khalaqaki boleh nggak? Khalaqaki kalau perempuan. Iya boleh, tergantung. Kalau maunya sebagai apa? Muannas ya. Musana kadang-kadang musana dengan muannas bolak-balik ya Pak Amin ya. Tapi kalau kita udah jelas insya Allah. Jadi muannas ini jadi khalaqaki. Seperti gitu. Oke, selanjutnya diulangi lagi nih Pak siapa nih Pak Widodo, jadi ulangi dulu bacanya apa Pak? Wa'budullaha alladzi khalaqaka. Ya, alhamdulillah ya, jadi seperti itu. Wa'budullah. Jadi peluang untuk wa'budillah itu hilang gara-gara gitu aja. Kemudian jadi seperti itu. Ini clear. Yang selanjutnya dicoba Pak Bagio nomor 5. Al-muslimuna la ya'buduna illallah. Oke, artinya apa tuh? Orang muslim tak layak buduna, tidak menyembah, orang Islam tidak menyembah illallah, kecuali kepada Allah. Oke, kecuali kepada. Arti yang lain Pak Amin? orang muslim itu tidak menyembah selain kepada Allah, selain Allah. Orang muslim itu gimana? Ulangi lagi. Al muslimuna
Ini berarti Oke, orang jamak muslim ya, itu. orang-orang muslim itu. Nah, itu maksud saya. Ya, Oh iya, jamak. Orang jadi Islam. Orang-orang muslim. Orang Islam juga jadi boleh. jadi ada orang-orang apa di depannya ya, jangan lupa ya. Ya, Iya. orang Islam. Kita bisa jadi terlupakan al-muslimun itu pada orang Islam, enggak, orang-orang. Orang-orang. Jamak. Kita Jamak. ingatnya seperti tadi, saat kita ingat ini jamak berarti orang-orang. Pak Pri ya, Ya. berpeluang. Pak Widodo gimana ya, jangan lupa di situ. Kita lihat, Ya, ya. makanya pentingnya kita mengetahui mufrad musanna jamak, munculkan tadi kalau jamak orang-orang Pak Bagio. Tapi ya tadi udah betul lah, nilainya 60 bahasa ininya udah 60% di atas passing grade. Bahasa ininya. Tapi saat kita seperti tadi cuma kelupaan sedikit niteni bahwa itu jamak. Makanya penting kita saat jamak, musana, kemudian seperti mudhof ilaih yang sibul jumlah harus tahu, yang mubtada khobar harus tahu, kemudian yang jumlah fi'liyah fi'il fa'il maf'ul kita harus tahu. Kadang-kadang jangan dianggap kalau fi'il fa'il itu harus ada maf'ul, jangan, karena kalau muta'addi itu baru ada maf'ul. Tapi yang lazim itu ya biasa saja, nggak usah pakai maf'ulan. Jadi cuma fi'il fa'il udah cukup dan disebut jumlah yang sempurna ya, seperti itu. Kalimat yang sempurna. Kalau ganti mu'anas gimana itu? Monggo. Pak Pri, ganti mu'anas gimana coba? Al muslimatun la ya'budna ilallah. La ya. Budna. Alhamdulillah. Ya seperti gitu kita cobalah ya. Ya seperti itu Pak Wid. Ya, ya. Kita coba. Kemudian coba juga kalau misalkan yang mufrad, kemudian yang musanna, monggo kan gitu ya. Supaya kita sikoh gitu, kuat ininya. Jadi insya Allah itu tergantung ini ya, ini gimana kalau jadi disitulah muncul pertanyaan dari panjenengan itu, gimana kalau begini, gimana kalau begini, gimana nah. Dengan alternatif ini melatih kita menguasai dengan berbagai-bagai bentuk mufrad dan musanna atau jamak seperti itu. Kemudian bervariasi lagi yang lain. Misalkan al-muslimuna. Ini kalau dilihat dari seperti ini Pak Amin perhatikan. Ini dia jumlahnya jumlah apa nih? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ataupun seperti tadi yang dilihat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah nih? Ismiyah, karena ada itu. Oke, alhamdulillah. Nah, inilah yang maksud saya. Yang paling penting kita udah nggak ragu-ragu. Kan awal-awal masih ragu-ragu. Ini apa nih jumlah aja nggak tahu. Kenapa? Karena kita belum belajar dan menjamkan seperti itu ya. Al-muslimun. Jadi al-muslimun. Makanya harus dipanjangin. Kalau al-muslimuna. Kemudian mubtadanya mana Pak Pri ini? Coba. Mubtadanya ya al-muslimuna. Oke, al-muslimuna. Kemudian khobarnya lah ya buduna. Oke, layak buduna. Oke, layak buduna. Kalau Pak Widodo. Ya. Ya, yang dua ini bagaimana? Udah mubtadanya mana? Mubtadanya al-muslimuna. Oke, khobarnya La ya'buduna. Iya, layak buduna ya, karena ya kalau huruf dia tidak diberikan posisi jabatan, dia harus gandeng. Pada saat gandeng ke fi'il dia tetap jadi jatuh kesatuan gitu ya. Sebagaimana juga dia la ya'buduna itu kemudian alladzi khalaqaka itu bisa anggap kita keterangan lah ya. Jadi seperti itu. Al-muslimuna la ya'buduna. Muslim, orang-orang muslim itu tidak menyembah. Nah, kalau udah tidak menyembah, menyembah siapa? Udah sempurna belum deh kalau kita uji, coba. Tidak menyembah apa nih? Mereka tidak menyembah.
muslimin mereka tidak menyembah apa tuh? Sesuatu, apapun. Ilah. Illallah. Artinya apa tadi tuh? Sesuatu apa Pak Widodo? Sesuatu apapun kecuali Allah. Enggak, pada saat gini. La ya'buduna illallah. Jadi sebenarnya pada saat la ya'budu itu kalau dipikir-pikir lagi mestinya tidak menyembah kecuali Allah. Jadi satu kesatuan ya. La ya'budu itu dengan illallah. Artinya dia bukan berdiri sendiri, tapi dia ada namanya istisna. Istisna itu menapi. Dia tidak menyembah, tapi dia harus digandeng. Ada istisna itu kata yang menggantikan ya budunya itu sebagai maf'ul juga di situ, di ininya Allahnya kan gitu. Kecuali kepada Allah. Kecuali Allah. Kalau ditambah ilah boleh enggak itu? La ya'buduna ilaha illallah. Kalau secara ilaha, ilahu maksudnya ilahnya, kenapa Allahnya tidak boleh diganti dengan hanya ya, tapi biasanya kalau untuk mau illallah kecuali kepada Allah. Allah ini sebetulnya ilahnya di sini, ilahnya dia harus udarin pada Allah. Allah jadi satu kesatuan. Allah illallah, illallahu, illallahi, bisa illallahi, bisa illallahu. Memang nanti di pendalaman aja kita ini kan juga nanti ada kurang sikohan, nanti disampaikannya malah terpegang repot. Jadi seperti itu. Kemudian al-muslimuna, kita perhatikan kalau udah ada la pasti ada il, artinya tidak menyembah, harus ada ilah pasangannya, itu aja. Ada nafiyah untuk memunculkan kembali, itu berarti harus ada istisna, pengecualian. Jadi artinya berkebalikan dengan arti tidak, seperti itu. Kecuali Allah. Alhamdulillah, kita berikutnya terjemahan ya. Yang terjemahan Pak Pri belum di-share ya. Ini kebetulan udah waktunya juga 27 ya. Kita coba ini. Kemudian tolong saja dari yang tadi yang kesimpulannya coba saya simpulkan bahwa yang harus dikuasai oleh kita tuh pertama sorob isim fi'il dengan harfun, itu seperti itu. Kemudian pada saat sorob begitu, kemudian kita belajar nahu, belajar nahu itu belajar akhir daripada kata. Akhir kata ini bervariasi tergantung daripada susunan. Jadi dia udah berarti dengan nahu itu dia belajar susunan, seperti itu. Nah, pada saat belajar susunan kita harus tahu tadi ada jumlah ismiyah, jumlah yang sempurna itu ismiyah dan fi'liyah. Jumlah yang tidak sempurna itu adalah sibul jumlah. Sibul jumlah bisa nempel di jumlah ismiyah, bisa juga bagian daripada sibul jumlah itu keterangan daripada jumlah fi'liyah gitu. Tanya. Jadi sibul jumlah itu antara lain kan jar majrur dan dzaraf majrur ya. Tapi kok saya pernah menemukan dzaraf mudhof ilaihi, itu maksudnya gimana? Dzaraf. Oh iya, kalau dzaraf itu statusnya sebagai mudhof, bukan mudhof ilaihi. Habis dzaraf, kemudian intinya dzaraf itu kan bahasa ininya setelah dzaraf majrur. Artinya majrur itu sama juga jar majrur gitu loh Pak. Oh. Dia harus artinya dizorobkan. Yang dizorobkan itu mudhof ilaihi, sama juga ditempelin juga, Indah. Bisa diartikan gini loh. Itu juga sebetulnya sebagai mudhof ilaihi majrur itu. Oh gitu. Makanya tadi zorob mudhof ilaihi kan munculnya gitu.
Iya, ya itu yang pernah saya lihat itu kok dzorof kok jadi mudhof ilaih ini. Ternyata itu Ya. mudhof ilaihnya itu isim sesudah dzorof ya. Ya betul. Kalau yang kita biasanya kan mudhof, Ya, standar. Ya benar. Ini juga yang namanya dzorof bersandar seperti amamal baiti. Bersandar nggak dia tuh di depan tuh? ya. Bersandar. Jadi tetap satu kalimat senyawa tetap. Tetapi ada istilah lain. Dzorof itu kalau dzorof itu ya kata setelahnya ya di mazruf. Nah, artinya di mazruf apa? Ya dikasih kasroh gitu. Berarti kan sama aja dengan mudhof ilaih. Benar Pak Pri ya. Jadi seperti itu boleh. Ya, makasih. Oke. Alhamdulillah Pak Amin. Ini insya Allah semakin terang apabila kita mau meniteni Al-Quran, gitu ya. Walaupun kita belum tahu ini parsial saja, kita nggak usah tahu isim jumlah ismiyah jumlah fi'il parsial aja. Oh ini nih fi'liyah, ini sibul jumlah kayak begitu aja dulu. Yang paling ini supaya kita ini, tapi bisa terbantu dengan arti. Kan terjemahnya ada, jadi kita oh ini pasti ini nih, pasti ada nih, ini pasti kabarnya kan gitu ya Pak Amin ya. Iya, iya. Belajarnya seperti itu, insya Allah kita akan lebih cepat. Jadi sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bagiong ya. Dibanyakin aja referensi dan membaca, tapi udah banyak membaca nih, luar biasa alhamdulillah. Jadi menstimulus kita ya. Jadi kita supaya lebih cepat, dan pada saat membaca dihunjamkan itu saja. Akhirnya ada pertanyaan lagi nggak Pak Amin, Pak Widodo, Pak Bagio? Belum ya. Sementara dihunjamkan dulu aja. Jadi gini, kita belum ini juga nih, ini Pak Pri, nuhun sewu, karena banyak hujan-hujan terus dan mobil masuk juga nih, anak-anak ke rumah, ke halaman, akhirnya becek jadi lumpur. yang halaman ini rumputnya jadi lumpur. Seperti itu, perhatikan aja tuh. Ya. Makanya ya sementara nuhun sewu kan karena juga hujan. Jadi kenapa? Sementara biar kering dulu nih, jangan diinjak-injak dulu anak-anak. Kadang-kadang ya namanya gimana juga, memang harus diinjak juga kan. Bawa mobil nggak bisa. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah perkeras ya. Mudah-mudahan ada. Kalau diperkeras dengan katakanlah dicor ataupun apa, saya khawatirnya keindahannya juga jadi kurang. Padahal ini sumber oksigen juga gitu yang saya lihat kan gitu ya. Gitu. Oke, matur nuwun atas ininya semuanya, kesiapannya, kesungguhannya, dan saya doakan agar kita senantiasa istiqomah dan agar kita bisa mendapatkan lebih banyak dari. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.